Ayo dipoto, direkam buat dokumentasi. Oke, halo Kak. Halo Kak, lihat sini. Enggak lah, Pak. Karena kayak saya mau pulang baunya kohe sapi. Itu sapi yang kena korban mati. Ceritanya tinggal tulang-tulang. Tulang asli. Di sini posisi kita ada di jalan Gunung dari Puncak Merapi. Sebelum kena erupsi, ini namanya Kampung Petung. Kampung Petung berpenduduk 114 kakak. Begitu ada erupsi 2010, kampung sini habis. Jadilah museum ini Darbago. Dan kenapa dipasang tengkorak sapi? Karena di sini warga mayoritas pada melihara sapi perah ya. Itu tandanya tengkorak sapi ya. Oke, selanjutnya di depan saya ini adalah foto Tugu Jogja. Jaraknya 25 kilo dari puncak. Waktu kejadian hujan abunya seperti ini 2010 ya. Apalagi yang di sini jarak 7 kilo, sekedar perbandingan ya. Oke, selanjutnya yang di atas kurang lebih evakuasi kenanya Mbak Marijan. Walaupun kita nggak ke sana, nanti saya terangkan di dalam sana ya kelanjutannya untuk tentang Mbak Marijan. Oke, silakan masuk. Di sini ada saksi yang harus saya tahu adalah jam. Waktu habisnya kampung sini ya. Bukti jam erupsi Merapi ya. 5 November 2010. Itu malam ya, habisnya malam. Oke, selanjutnya di sini namanya Merapi. Sebelum 2006 memang setiap 4-5 tahun seperti ini ya. 4-5 tahun seperti itu. Tapi setelah 2010 untuk alam nggak menentu waktunya ya. Jadi erupsinya nggak menentu. Oke, untuk yang menghabiskan kampung sini adalah perubahan sejak 2006. 2006 erupsi cuma sampai Bangker, jarak 4,7. Setelah itu ada perubahan di puncak, ubah baru seperti ini. Begitu memakan waktu sampai 2010, erupsi lebih besar dibanding dengan 2006. Yang termasuk menghabiskan kampung sini adalah kubah ini ya. Itu kejadiannya yang menghabiskan kampung ini adalah kubah sejak 2006. Untuk panas yang menimpa kampung Petung ini dibanding dengan api biasa 8 kali lipat kurang lebihnya. Kenapa? Kalau api biasa nggak mungkin melelehkan kaca atau gelas, tapi kalau api Merapi semua bisa leleh. Itu bedanya ya. Oke, selanjutnya di sini ada foto jarak 4,7 namanya banker sebelum kejadian ya. Sebelum kejadian jarak 4,7 seperti ini. Ya. Setelah 2006 ada kejadian 2006 erupsi sampai banker seperti ini perubahannya ya. Itu 2006 ya. Di situ namanya banker memang tempat perlindungan bila mana ada bahaya Merapi hawa panas. Karena sebelum buat banker itu tempat istirahat warga kalau aktivitas entah itu yang ngambil rumput, ngambil kayu, ngambil pasir, istirahatnya di sekitar banker tersebut. Pemerintah membuat banker di situ, tapi ternyata dia terlalu dekat dengan Merapi. Begitu dibangun 2001, 2005 diresmikan, 2006 kena erupsi. Ya. Waktu 2006 memang ada 2 korban yang masuk karena tujuannya tempat perlindungan. 2 orang itu kepengen berlindung tapi dia terjebak di dalamnya. Dia kena apa ya? Semua rata material dari atas dicari dengan pakai alat berat 4-5 jam nggak bisa ditemukan waktu 2006. Waktu 2006 Mbak Marijan masih ada. Saya minta tolong dengan adanya Mbak Marijan. Di situ Mbak Marijan berdoa menghadap Merapi. Setelah 20 menit kemudian pintu banker ketemu ya untuk alat ini ya. Itu sejarah 2006. Kalau 2010 aman karena sudah pengalaman dari 2006. Begitu ada gejala Merapi, warga langsung diungsikan semua. Jadi aman ya 2010. Oke, silakan lanjut ke ruangan yang sebelah kiri ya. Silakan masuk. Ruangan sebelah kiri, silakan masuk. Oke, kita lanjut. Di sini mengenai Museum Mini Darbago atau Kampung Petung. Waktu kejadian 2010 yang dikerjakan aparat relawan maupun warga yang datang lebih dahulu adalah pembakaran bangkai sapi. Itu langkah pertama. Karena apa? Di sini ada ratusan sapi yang mati. Kalau nggak dibakar lebih dahulu kan baunya mengganggu aktivitas warga. Itu langkah pertama ya. Untuk kedua, sapi yang masih hidup seperti ini tetap mati ya. Karena dia sudah kena gas. Ya. Begitu juga orang. Ini ada foto-foto yang
yang dari lokasi Mbah Marijan. Walaupun kita nggak ke sana, alangkah baiknya saya ceritakan sedikit tentang di kampung Mbah Marijan. Itu ada kampung Kinaharjo. Kinaharjo itu kampung Mbah Marijan berpenduduk 84 kakak. Di situ ada korban 34 jiwa termasuk Mbah Marijan. Siapa itu Mbah Marijan? Mbah Marijan orang yang ditugaskan Kanjeng Sultan ke-9 menjadi juru kunci Merapi bagian selatan. Sekaligus Mbah Marijan disepuhkan atau dituakan sebagai lingkungan warga di lereng Merapi bagian selatan. Ya, waktu kejadian 2010 memang Mbah Marijan kabarnya simpang siur ya. Mau saya ceritakan apa adanya. Di situ memang kejadian setengah 6 sore ada hujan, ada adzan maghrib, ada letusan Merapi bareng. Mbah Marijan baru melaksanakan sholat maghrib berjamaah dengan orang yang 33 tadi ya, yang jadi korban ya. Dia setelah sholat sesudah salam, sebelum berdoa, dia langsung berdiri. Dia punya ruangan khusus di rumah, dia langsung pulang. Memang saya temukan jam 9.20 ketemu jasadnya. Memang betul-betul sujud, tapi bukan sujud karena sholat. Sujud menghadap ke selatan, sendiko Daud dengan Kanjeng Sultan. Intinya seperti itu ya. Dan kenapa Mbah Marijan nggak mau dievakuasi, siapapun yang mau evakuasi, tapi dia kokoh nggak mau karena dia mengemban tugas dari Kanjeng Sultan. Jadi seperti itu ya. Oke, saya di sini memang ada korban. Fotonya semua ada, tapi itu tidak sekaligus meninggal ya, tidak sekaligus. Ada yang sekaligus, tapi ada yang perjalanan ke rumah sakit, ada yang sehari semalam baru meninggal. Jadi dia tergantung dia menghirup gasnya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke sebelah. Oke, kita lanjut mengenai Museum Mini Sartaku. Sebelum jadi Museum Mini Sartaku, saya dari jauh seperti ini. Dari jauh ya. Di antara orang 5 yang punya rumah adalah yang pakai kalsoren. Ya, di sini walaupun rumah mereka habis, harta mereka habis, tapi tidak ada korban jiwa. Ya, di sini yang punya rumah yang ini ya. Oke, namanya Pak Srianto yang di atas itu ya. Oke, setelah beberapa minggu seperti ini dari jauh, ada tumbuh-tumbuhan dari dekat seperti ini sebelum jadi museum. Ya, setelah itu dia habis ngusir, dia sebelum fajar tiba dia sudah sampai tiba di rumah sini, dia mengumpulkan barang-barang tersebut, dia kasih simpan di tempatin dekor, terus ada jarak berapa minggu kok ada pengunjung, jadilah Museum Mini Sartaku. Itu cerita dari museumnya, jadi bukan punya warga, punya pemerintah, tapi punya warga. Oke, kita lanjut ke sebelah. Oke, kita langsung ruangan paling penting ya. Kita ruangan paling penting. Dan ini ada kota, bagian cuma grup dan bagian tapi di lingkungan Mbah Marijan sama sekali tidak mau menyebut namanya wedhus gembel karena itu kata-kata yang kurang pas dari orang Jawa ya. Oke, itu memang dari mencari Merapi munculnya yang terduga, walaupun zaman modern ini nggak terduga ya, dari agak yang diapain itu keajaiban Merapi. Semua ini keajaiban Merapi, nggak diapain ya. Oke, selanjutnya di atas saya ada batu alin. Itu nanti kita ada trip ke sana. Ceritanya nanti di sana, kalau saya ceritakan di sini nanti modal saya habis ya. Oke, kita lanjut mengenai batu alin nanti di sana. Oke, selanjutnya di sini sebelum jadi museum seperti ini, satu keluarga kita masuk tadi lewat sini ya. Ya, oke, kurang lebih seperti itu. Dan di pojokan sana ada foto Mbah Marijan. Kalau cuma melihat ya tahu ceritanya ya, tapi saya ceritakan sedikit tentang kisah 2010. Oke, kita lanjut mengenai rumah Mbah Marijan aslinya sebelum kena erupsi seperti ini ya. Rumah asli Mbah Marijan sebelum kena erupsi ya. Dan siapa Mbah Marijan ini orangnya ya? Itu Mbah Marijan. Dan Mbah Marijan setelah jadi korban 2010, gantinya adalah Pak Asih. Pak Asih itu siapa? Pak Asih itu anak Mbah Marijan yang ketiga.
Ya, tapi itu tidak langsung mengganti. Ada beberapa ujian yang dia lewati, ada beberapa calon yang dia saingi, tapi yang lolos adalah anak Mbak Marijan yang ketiga. Dan selanjutnya, begitu ada kejadian 2010, pemerintah daerah membuat pelaturan. Jadi orang yang rumahnya habis, tempatnya habis, tidak diperbolehkan untuk pemukiman lagi. Ya. Pemerintah memberi fasilitas untuk warga setiap kakak 100 meter tanah bangunan 6x6, geser ke jarak 15 kilo dari puncak, dari ke bawah sana ya. Walaupun tempat ini ramai siang seperti ini, malam kosong, karena ini sudah pelaturan sejak 2010, termasuk juru kunci pun kalau malam turun ya. Jadi itu sudah dipatuhi dengan masyarakat, sampai sekarang pun masih berjalan. Oke, kurang lebih seperti itu yang biasa sampaikan. Ada kurang yang saya minta maaf, saya agak cukup di musim wisataku. Kita kembali ke tim masing-masing, jangan tebar tim ya. Terima kasih. Silakan sama Mbak di